Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 732. Oh ya, anak muda kamu ini siapa memangnya? Berani menasehati kepala polisi di sini. Saya masukkan penjara tahu rasa kamu. Cepat pergi sana kalau tak ada urusan dengan masalah ini. Tak punya pekerjaan pakai berlagak segala. Ayo kamu pergi kalau tidak anak buahku ini akan membawamu. Kenshin diancam Pak Kapolres itu. Lalu tibalah seorang wanita di situ. Langsung saja dia menyapa. Hai Marcel, katanya lu di restoran. Malah gue lihat kamu di sini. Jadinya aku menghentikan mobilku. Marcel pun lalu bilang, oh kamu Yanti, kebetulan nih kamu datang pula. Kenalin nih Sania, cewekku yang baru. Namanya Yanti Febrina. Dia yang tadi aku bilang. Konsultan berpengalaman di bidang usaha. Dikata Marcel begitu Yanti kaget jadinya. Tiba-tiba disebut pacarnya Marcel. Dan Marcel bicara, benarkan itu Yanti? Kita sudah lama jadi kekasih. Sambil Marcel menginjak kakinya Yanti, memberi tanda agar mengiyakan. Yanti pun mengerti, diminta Marcel berpura-pura jadi pacarnya. Yanti pun mengikuti rencana itu. Kemudian Marcel berkata, ini Yanti, Sania baru bilang. Dia punya pacar baru dan akan menikah dengannya. Inilah laki-lakinya, lebih miskin dariku, tak punya pekerjaan. Biar saja kamu Sania bersamanya. Miskin-miskin sengsara hidupmu nantinya. Tak apalah kamu tadi sandiwara. Sekarang jadikan pacarmu beneran pun aku sudah tak masalah. Tapi yang jelas hutang orang tuamu sebesar 100 miliar harus dibayar hari ini. Memangnya kamu saja Sania yang bisa selingkuh itu? Lihat gua ini bisa pula punya cewek lagi. Ya kagak sayangku Yanti. Yanti seakan mau muntah dirinya. Disebut Marcel sayang-sayang begitu. Tapi karena Yanti punya tujuan sendiri, Yanti pun mengikuti saja. Walau dia sangat tak suka. Kemudian Marcel bilang pada Pak Kapolres yang disewanya. Oh ya Pak Adi, biarkan saja laki-laki ini di sini. Biar jadi lucu-lucuan dan hiburan. Namamu Kenshin, katanya. Kayak pernah dengar nama itu. Pernah dengar namanya di lampu merah jadi peminta-minta, hahaha. Marcel tertawa malah menghina. Yanti pun melihat Kenshin. Laki-laki di depannya yang baru dilihatnya. Seperti pula pernah mendengar namanya. Tapi Yanti juga tak ingat di mana sedang Kenshin yang diolok-olok Marcel itu. Kenshin terlihat memegang handphonenya. Kenshin mengirim pesan ke seseorang. Kemudian Pak Bakri, papanya Sania, bicara. Kamu Sania nanti pulang ke desa saja. Kalau papa dan mamamu di penjara, kamu menginap di rumah pamanmu. Sania menjawabnya, tidak, papa dan mama tak akan di penjara. Sania akan minta tolong pada teman kuliah Sania. Dia seorang pengacara. Sania pun menelpon temannya, dan Sania menyapa, halo Dela, kamu di mana Dela? Aku mau minta bantuanmu. Ini penting sekali Dela. Papa dan mamaku diancam masuk penjara. Aku butuh bantuanmu untuk membela papa dan mamaku. Yang ditelepon Sania ini adalah Dela, pengacara muda, yang dulu pernah membela Iwan sewaktu bermasalah dengan Pak Leo. Dela temannya itu menjawabnya. Oh ini Sania, aku akan ke Amerika nanti sore. Ada masalah apa memangnya? Aku tak ke tempatmu saja sekarang. Ceritakan masalahnya. Aku sebisa mungkin akan membantumu. Sania pun menunjukkan tempat ia berada. Dan Dela temannya langsung menuju lokasinya. Kebetulan pula Dela saat ini dekat dengan tempatnya Sania. Marcel pun menjawabnya, percuma kamu Sania pakai pengacara segala. Gua juga bisa menyewa banyak pengacara. Gue pastikan papa dan mamamu akan di penjara. Kenshin pun kemudian bilang. Dengan bertutur kata pelan Kenshin menyapa. Oh ya, bapaknya yang bernama Pak Bakri. Maafkan saya sebelumnya jika kurang sopan bicaranya. Ini saya mau bertanya, kalau Pak Bakri tak berkenan menjawab tak mengapa. Oh ya, Pak Bakri berhutang pada Marcel ini semenjak kapan ya memangnya? Untuk usaha di bidang apa ya itu? Maaf saya bertanya begini. Bukan bermaksud apa-apa, Yanti malah menjawabnya.
Hei kamu laki-laki yang tak punya kerja. Memangnya perlunya apa lu bertanya? Kayak lu tahu perusahaan saja. Bikin gua ilfil mendengar pertanyaan lu yang amatiran begitu. Sudah kamu jangan ikut campur. Diam aja sudah cakep malah ikut berkata. Jadi tak menarik lagi lu ini. Waduh, secara tak sengaja Yanti mengakui Kenshin laki-laki yang tampan. Meski berkata dengan menghina, Pak Bakri kemudian menjawabnya. Oh ini anak muda. Sebenarnya saya berhutang belum 3 bulan. Berhutang 50 miliar untuk usaha pembelian kapal dan kontainer. Untuk pengiriman barang-barang ke luar negeri. Tapi ternyata semua tak berjalan normal. Perusahaan ekspedisi saya terkena pelanggaran. Ada banyak masalah di tengah jalan. Jadinya perusahaan mengalami kerugian. Hingga bangkrut tak sampai dalam waktu 3 bulan. Begitu ceritanya anak muda. Meski Kenshin dikira anak jalanan. Yang tak punya pekerjaan. Pak Bakri itu tetap menjawabnya. Kemudian tibalah Iwan dan Paijo. Yang tadi sudah diberitahu Kenshin. Iwan langsung menyapa Kenshin. Wah ada apa bro di sini? Kok rame-rame begini? Pasti ada masalah ini. Yanti dan Marcel pun melihatnya. Melihat Iwan dan Paijo, langsung saja mereka bilang. Oh rupanya kalian berdua yang datang. Pembantu yang kemarin kerja di Jerman. Panjang bener umur kalian ini. Bisa ketemu lagi di sini. Iwan dan Paijo pun kaget jadinya. Ada orang yang menghinanya kemarin. Iwan langsung berkata, wah Jo Paijo doa kita ternyata terkabulkan Jo Paijo. Ada 2 orang belagu akhirnya. Mereka bertemu Kenshin di sini. Iwan lalu bicara, helu orang yang sombong itu. Ini Kenshin majikanku. Seorang yang aku bilang kemarin. Dia ini tuan muda anaknya bos besar. Sekarang tahu rasa kalian. Tentu Kenshin tak mengerti apa yang dimaksud Iwan. Terlebih Iwan langsung menyebutkan tentang siapa dirinya. Kenshin masih terdiam. Marcel pun berkata, tahu rasa apa maksudnya? Lu itu yang tahu rasa. Bertemu gua di sini. Akan aku cincang lu berdua ini. Orang gini lu sebut majikan. Majikan dari mana memangnya? Tuan muda apanya? Anak bos besar katamu pula. Anak cacingan gini lu hormati. Kalian memang gila sekali. Hahaha. Marcel tertawa. Yanti pun ikut bicara. Ternyata dia ini majikanmu. Pemuda miskin yang tak punya begini. Lu sebut majikan. Yanti pun lalu bilang. Hei lu Kenshin. Ada lowongan kerja di perusahaan milikku. Apa lu mau kerja di sana? Jadi pembantu bersih-bersih selokan. Kalau mau ajak teman-temanmu ini sekalian. Hahaha, Yanti pun tertawa. Kenshin pun tak menjawabnya. Malah Kenshin bilang ke Pak Bakri. Kenshin berkata, oh ya Pak Bakri, perusahaan milik Pak Bakri itu. Saya kira tak mungkin sekali. Dalam waktu yang sangat singkat begitu. Bisa mengalami kerugian dan kebangkrutan. Kalau tak ada yang sengaja berbuat kejahatan pada perusahaan Pak Bakri. Memangnya di mana Pak Bakri? Biasa mengirim dan menyandarkan kapalnya. Biar saya tanyakan pada atasan yang bertanggung jawab di sana. Mendengar Kenshin bicara begitu, Marcel dan Yanti kaget jadinya. Kok pemuda pengangguran ini sampai tahu tentang begitu? Mau bertanya pada atasan pelabuhan segala. Apa dia kenal memangnya? Tak mungkin sekali itu. Mungkin hanya kebetulan saja bicaranya. Marcel pun berkata, oh ya Pak Kapolres Adi. Tangkap saja Pak pemuda ini. Sudah melantur bicaranya. Amankan saja Pak daripada bikin masalah di sini. Pak Kapolres itu pun bertindak. Memerintahkan anak buahnya. Untuk menangkap Kenshin. Di saat bersamaan, HP Kenshin berdering. Pak Jenderal Polisi yang sekarang sudah bintang 4 menelponnya. Rupanya Kenshin tadi mengirim pesan ke seseorang. Seseorang itu rupanya Pak Soeharto. Kenshin menulis pesan karena segan khawatir mengganggu. Tapi Pak Jenderal itu malah menelpon langsung. Kenshin mengangkatnya. Sedang Pak Kapolres itu berkata, tangkap saja pemuda bodoh ini. Main-main dengan kita polisi. Tangkap biar aku gebukin nanti di penjara. Ucapan itu begitu keras dan tegasnya. Hingga terdengar oleh Pak Jenderal di telepon itu. Pak Jenderal Soeharto pun marah jadinya. Siapa polisi yang berkata begitu? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya.
Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys.